Assalamualaikum, selamat datang di channel ini. Di sini kita akan menyelami berbagai kisah misteri yang tersembunyi di balik kehidupan sehari-hari, termasuk cerita unik tentang Pak Suterjo dan perjumpaannya dengan makhluk tak kasat mata di tengah sawah Sayap Kendiri. Karena setiap cerita menyimpan rahasia yang mungkin tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Senja merambat perlahan di atas hamparan padi yang mulai menguning. Udara lembab membawa aroma lumpur bercampur angin hangat dari barat. Pak Suterjo berjalan menyusuri pematang, memastikan tidak ada bagian sawahnya yang roboh atau diserang hama. Setiap kali matahari menurun, ia terbiasa menjalankan rutinitas itu tanpa rasa curiga. Sebab selama bertahan-tahan tempat tersebut tidak pernah memberi tanda aneh. Namun sore itu, suasananya berbeda. Bukan sekadar sunyi, melainkan seolah ada sesuatu yang sengaja menahan suara jangkrik. Ketika melintasi petak 5 bagian, sawah paling jauh dari rumahnya langkahnya berhenti mendadak. Ada getaran lembut di telinganya, seperti bisikan halus menyelinap melalui sela-sela daun padi yang bergoyang dipukul angin. Pak Suterjo menoleh cepat, memicingkan mata, lalu meraih topi capingnya yang sedikit bergeser. Pak Suterjo, rambut halus di tengkuknya berdiri. Suara itu pelan, terputus, namun memanggil namanya dengan sangat jelas. Hatinya berdebar tidak karuan. Ia menelan ludah, berharap pendengarannya keliru. Mungkin hanya gema dari desa seberang, mungkin hanya suara anak-anak yang sedang bermain, tapi tidak ada satupun anak kecil yang biasanya bermain sejauh itu. Apalagi menjelang maghrib. Ia mendekatkan telinga ke arah petak 5. Daun padi yang tadi bergoyang perlahan, kini bergerak lebih cepat. Seolah ditiup angin yang berbeda dari arah sebelumnya. Padahal udara di sisinya tenang, tidak ada arus angin kuat yang layak membuat tanaman bergerak seperti itu. Nalurinya memberi isyarat agar pergi, namun rasa penasaran menahan langkahnya. Siapa di sana? Seru Pak Suterjo, suaranya agak bergetar meski ia berusaha terdengar tegas. Tidak ada jawaban, hanya bunyi gesekan dedaunan. Ia menunduk, memperhatikan tanah becek di pinggir pematang. Sekilas ia melihat jejak kecil yang bentuknya tidak seperti tapak manusia ataupun binatang peliharaan. Jejak itu bulat, rapi dan menyala samar, seperti sisakan cahaya lembut dari dalam lumpur. Ketika ia berkedip, cahaya itu menghilang, meninggalkan bekas aneh yang perlahan meresap ke permukaan sawah. Pak Suterjo menegang, jantungnya berdegup semakin cepat. Ia mundur beberapa langkah, namun rasa ingin tahu menekan ketakutannya. Selama tinggal di desa itu, ia sering mendengar cerita mengenai penunggu sawah, tetapi ia selalu menganggapnya sebagai dongeng warga tua. Tidak pernah sekalipun ia menyangka akan melihat sesuatu yang mendekati kisah-kisah itu. Ketika ia masih mencoba memahami apa yang terjadi, suara itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat. Lebih nyata, seperti seseorang yang bertahan hidup dan membutuhkan bantuan. Tolong, Pak. Pak Suterjo merapatkan caping, menggenggam sabit di tangan kirinya. Kalau butuh pertolongan, keluarlah. Saya tidak berniat jahat. Daun-daun padi tiba-tiba merunduk ke satu arah, bergerak seperti disibakan makhluk yang berjalan di antaranya. Namun tidak ada tubuh yang terlihat. Hanya jalur kosong panjang yang tercipta begitu saja, terus bergerak mendekatinya. Suaranya terdengar lagi, mengalun lemah namun memaksa. Jangan takut, saya terjebak. Terjebak di mana? Tanya Pak Suterjo, kini kembali menoleh ke sekeliling. Suaranya terdengar lebih lembut karena dorongan empati, tetapi ketakutannya tidak hilang. Lalu, dari dalam gulungan padi yang semakin gelap, terdengar sesuatu menyerupai isak lirih. Suara itu membuat bulu kuduknya semakin menegang. Isak tersebut terlalu halus untuk ukuran manusia dewasa, namun terlalu teratur untuk seekor hewan kecil. Ada nada sedih di dalamnya, seolah makhluk itu sedang menahan rasa sakit atau ketakutan mendalam. Pak Suterjo menghembuskan napas panjang, mencoba mengendalikan kegelisahan. Ia melangkah pelan ke tengah jalur kosong yang tadi muncul sendiri. Setiap ayunan kakinya menimbulkan bunyi kecipak, namun tidak ada balasan dari suara lain. Ia terus maju, mengejar sumber panggilan tadi. Begitu mencapai bagian paling tengah petak 5, langkahnya terhenti. Tanah di hadapannya retak membentuk lingkaran kecil, seakan ada sesuatu yang muncul dari bawah permukaan. Retakan itu berdenyut perlahan, bercahaya redup seperti bara yang sudah hampir padam. Pak, tolong. Suara itu datang dari dalam retakan. Pak Suterjo terpaku, tubuhnya gemetar, sabit di tangannya hampir terlepas. Untuk beberapa detik ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Barulah ketika suara itu terdengar lagi, lebih lirih, lebih menyayat, ia memaksa dirinya mendekat. Apa kau manusia? Tanya Pak Suterjo ketakutan. Tidak ada jawaban, hanya hembusan angin dingin yang tiba-tiba memadamkan cahaya di tanah itu.
membuat retakan menutup pelan. Daun padi di sekelilingnya berdiri tegak seperti baru saja terjaga dari tidur panjang. "Halo? Hei, tadi siapa?" Hening, namun sesaat sebelum ia berbalik, suara itu membisik lagi dari arah belakang. "Besok, datang lagi, saya butuh bantuanmu." Pak Suterjo menoleh cepat, tetapi tidak ada apapun kecuali kabut tipis yang entah dari mana muncul. Kabut itu bergerak seolah hidup, mengitari petak 5 dengan pola berputar. Suasana semakin gelap karena matahari sudah hampir tenggelam. Pak Suterjo mulai mundur, mencoba keluar dari bagian sawah itu. Saat ia melangkah menjauh, suara terakhir terdengar begitu dekat, seperti berada tepat di samping telinganya. "Jangan ceritakan pada siapapun kalau kau ingin selamat." Pak Suterjo tersentak dan langsung berlari menuju pematang luar. Nafasnya tersengal, dadanya seperti dihimpit batu berat. Meski jarak dari petak 5 ke jalan desa tidak jauh, langkahnya terasa sangat panjang. Setibanya di ujung sawah, ia menoleh sekilas. Kabut di petak 5 menghilang begitu saja. Tidak ada lagi suara, cahaya, maupun jejak aneh. Tetapi Pak Suterjo tahu betul satu hal. Apapun yang memanggil namanya bukan manusia dan esak hari. Ia diharuskan kembali. Tidak sebagai petani, melainkan sebagai seseorang yang diminta menolong makhluk yang bahkan belum ia lihat. Wujudnya, pagi bergulir perlahan di desa kecil itu. Kabut tipis masih bertahan di atas permukaan sawah ketika Pak Suterjo melangkah keluar rumah. Malam tadi, ia sulit tidur. Ingatan tentang suara yang memanggil dari dalam petak 5 terus mengusik pikirannya. Ia sempat berpikir untuk mengabaikan panggilan aneh itu. Namun rasa penasaran membuatnya memberanikan diri kembali. Sebelum berangkat, istrinya sempat bertanya, "Kok buru-buru sekali, Jo? Biasanya juga santai kalau ke sawah pagi begitu." Pak Suterjo tersenyum kaku. "Cek sebentar saja. Takut ada bagian yang tumbang habis hujan semalam." Ia tidak ingin istrinya tahu apa yang terjadi. Terlebih suara itu sempat memperingatkan agar tidak menceritakan apapun. Hatinya sendiri belum siap menghadapi kemungkinan bahwa yang memanggilnya bukan manusia. Ia mengambil caping, lalu melangkah menuju persawahan melewati jalan tanah yang masih basah. Langit semburat oranye, memberi warna hangat pada hamparan padi yang bergoyang pelan. Setibanya di tepi petak 5, napasnya tercekat. Daerah itu tampak biasa saja pada pagi hari. Tidak ada kabut berputar, tidak ada cahaya samar, tidak ada jalur kosong yang terbentuk sendiri seperti semalam. Semua terlihat tenang, seolah kejadian itu hanyalah mimpi aneh. Namun ia tahu dirinya tidak bermimpi. Pak Suterjo memberanikan diri masuk sedikit lebih dalam. Ia memeriksa bagian tengah petak yang semalam menjadi sumber suara. Saat ia melangkah mendekat, bulu kuduknya kembali berdiri. Ada perubahan kecil yang tidak langsung terlihat. Dedaunan di area itu tampak lebih kusam, seperti disiram embun dingin yang terlalu pekat. Tanah di bawahnya pun lebih lembut dibanding petak lain, Pak Suterjo. Suara itu terdengar lagi lebih jelas, lebih stabil daripada malam sebelumnya. Pak Suterjo menoleh cepat. Suaranya berasal dari balik rumpun padi yang disenggol angin tipis. Namun ia tahu angin tidak akan memanggil namanya. Kalau memang ada di sana, keluarlah. Ucapnya berusaha tegar. "Saya datang untuk bantu, seperti permintaanmu." Beberapa detik berlalu dalam hening. Kemudian, daun padi bergerak pelan, membuka jalur sempit. Dari balik jalur itu, muncul wujud kecil yang membuat Pak Suterjo terpaku. Sosok itu setinggi lutut orang dewasa. Kulitnya pucat keabu-abuan, namun tidak tampak menakutkan. Matanya besar, berwarna lembut seperti permukaan air tenang. Tubuhnya dibalut kain putih kusut, tetapi tidak kotor. Kain itu tidak seperti milik manusia. Lebih mirip serat halus yang memantulkan cahaya samar. Akhirnya, "Kau," tutur sosok itu lirih. Pak Suterjo tersentak dan mundur selangkah. "Kau, siapa? Jangan mendekat dulu. Saya tak mau celaka." Makhluk kecil itu berhenti. Ia menunduk sedikit, gerakannya sopan, jauh dari sikap mengancam. "Saya tersisat lama, sangat lama. Di sini ada yang mencari, dan saya tidak bisa pulang." Pak Suterjo menelan ludah. Suaranya mirip suara yang ia dengar semalam, tetapi lebih jelas dan teratur. Hanya saja, ada rasa sedih dalam intonasinya. "Kenapa memanggil saya?" tanya Pak Suterjo hati-hati. "Kau berbeda," jawab makhluk itu perlahan. "Kau baik, hatimu jernih, tidak seperti yang lain, yang lewat tanpa peduli." Pak Suterjo gelisah. "Aku cuma petani biasa, tidak ada yang istimewa." Sosok kecil itu menggeleng perlahan. "Jalanmu bersih, doamu melindungimu. Itu sebabnya saya bisa berbicara padamu." Ucapan makhluk itu membuat tubuh Pak Suterjo merinding. Ia bukan orang yang suka memamerkan ibadah,
Ia melakukan semua itu secara sederhana, tanpa niat apapun selain menjalankan kewajiban. Kini ia mendengar pernyataan ganjil dari makhluk yang bahkan tidak ia kenal wujudnya. Pak Suterjo menghela napas, mencoba menenangkan diri. Kalau kau benar-benar tersesat, kenapa tidak pulang sendiri? Karena saya diburu, jawab makhluk itu sambil memandang ke arah lain. Matanya memancarkan ketakutan. Ada golongan yang tidak suka saya memilih jalur yang terang. Golongan? Pak Suterjo mengerutkan dahi. Kau dari mana sebenarnya? Makhluk itu tidak langsung menjawab. Ia tempo keragu, seperti takut mengungkapkan sesuatu. Setelah beberapa detik, ia berkata lirih. Dunia saya lebih dekat dari yang kau kira, tapi tidak bisa kau lihat. Saya bukan manusia. Pak Suterjo terpaku. Sulit baginya menerima kalimat itu tanpa gemetar. Jadi, kau jin? Tanyanya nyaris berbisik. Makhluk itu menatapnya dengan mata yang menenangkan. Ya, saya dari golongan yang berusaha mengikuti jalan Allah, tapi saya tersesat. Dan lawan-lawan saya ingin mencegah saya kembali. Pak Suterjo menelan ludah. Ia pernah mendengar cerita dari guru ngaji di masa kecil bahwa tidak semua jin jahat, sebagian memilih jalan lurus. Tapi ia tidak pernah mengira akan berjumpa langsung. Apa yang kau inginkan dariku? Saya tidak punya kekuatan apa-apa. Saya tidak meminta tenaga, hanya bantuan kecil. Ucap makhluk itu dengan suara memohon. Ada benda saya sembunyikan di gubuk kayu dekat pematang. Saya tidak bisa mengambilnya karena mereka mengintai dari bayangan. Kau, yang manusia, tidak akan langsung diserang. Pak Suterjo spontan menatap ke arah gubuk tua yang berdiri rapuh di dekat batas petak 5. Tempat itu sudah lama tidak ia gunakan. Dindingnya berlubang, atapnya miring akibat hujan bertahun-tahun. Tidak ada siapapun yang mau mendekat, sebab sering terdengar hembusan angin aneh saat malam. Benda itu, Antak AP, tanya Pak Suterjo curiga. Untuk pulang, tanpa saya tetap terperangkap di sini, dan mereka akan menemukan saya. Pak Suterjo memegang dadanya yang berdebar. Ia menimbang bahaya yang mungkin datang. Namun ada sesuatu pada makhluk itu yang tidak membuatnya ingin lari. Tatapannya lembut, gerakannya tenang, tidak menunjukkan niat buruk. Makhluk itu melangkah sedikit maju. Tolong, hanya itu cara agar saya bisa kembali ke jalan yang benar. Kalau kau tidak membantu, mereka akan menangkap saya. Dan kau juga terancam karena sudah melihat saya. Terancam? Pak Suterjo terperanjat. Aku hanya datang karena kau panggil. Kenapa mereka harus mengganggu manusia? Karena manusia yang membantu kami dianggap musuh mereka. Hening sejenak mengalun di antara mereka. Angin pagi membawa suara dedaunan yang bergeser, menciptakan suasana ganjil yang membuat hati semakin berat. Bisakah kau tunjukkan bentukmu yang asli? Tanya Pak Suterjo tanpa sadar. Makhluk itu menunduk. Wujud ini yang paling lembut untuk pandanganmu. Jika saya menunjukkan rupa asli, jiwa manusia bisa terguncang. Pak Suterjo menarik napas panjang. Keputusan menolong makhluk itu bukan hal ringan, tetapi meninggalkan makhluk yang mengaku mengikuti jalan lurus juga tidak tega. Di dalam dirinya muncul dua suara. Satu berkata untuk pergi, satu lagi mendorongnya memulai langkah menolong. Baik, ucapnya akhirnya. Meski suara itu terdengar perlahan, aku akan lihat dulu gubuk itu. Tapi jika ada yang aneh, aku pergi. Makhluk itu mengangguk. Matanya tampak berbinar lega. Terima kasih. Semoga kebaikanmu dibalas Tuhan. Pak Suterjo menatap gubuk reot itu dengan perasaan berat. Ia tidak tahu bahwa keputusannya hari itu akan menyeretnya ke dalam kisah paling ganjil dalam hidupnya. Petak 5 tampak tenang, namun sesuatu di balik Dondon Podi Siala memperhatikan setiap gerakannya. Dan langkahnya menuju gubuk itu menjadi awal perubahan besar dalam kehidupannya. Langkah Pak Suterjo menuju gubuk tua terasa jauh lebih berat daripada biasanya. Meskipun jaraknya tidak sampai 100 meter dari pusat petak 5, jarak itu seakan memanjang setiap kali ia mengangkat kakinya. Angin pagi yang semula hangat mulai berubah dingin, menunjukkan tanda tidak wajar. Gemerisik padi terdengar seperti bisikan samar yang tidak dapat ia pahami. Sosok kecil yang mengaku sebagai jin muslim itu mengikuti dari belakang, namun tetap menjaga jarak. Gerakannya pelan, seolah tidak ingin menakuti. Meski begitu, kehadirannya tetap menekan perasaan Pak Suterjo. Ada rasa campur takut, sedih, penasaran, serta dorongan menolong yang bercampur tidak karuan benda itu. Kau sembunyikan di mana tepatnya? Tanya Pak Suterjo tanpa menoleh. Di bawah lantai gubuk, jawab makhluk itu lirih. Kotak kecil, terlihat seperti batu, tapi bukan dari dunia ini. Pak Suterjo memicingkan mata. Kenapa kau tidak mengambilnya sendiri? Makhluk itu diam sejenak sebelum menjawab. Tempat itu dipagari batas.
Mereka menaruh semacam penanda agar golongan saya tak bisa menyentuhnya. Jika saya mendekat, tubuh saya akan terbakar sebelum sampai ke pintu. Pak Suterjo menelan ludah. Kalau begitu, kenapa saya yang aman? Karena batas itu hanya mengenali getaran makhluk seperti saya. Manusia tidak terpengaruh. Kau bisa masuk tanpa mengalami apapun, selama kau tidak membawa niat buruk. Jawaban itu menambah beban di dada Pak Suterjo. Ia bukan orang yang suka berurusan dengan hal gaib. Namun situasi yang ia hadapi pagi itu tampak memaksa dirinya membuat pilihan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Beberapa langkah lagi, gubuk tua itu terlihat jelas. Dinding bambunya rapuh. Beberapa bagian sudah berlubang. Atapnya yang terbuat dari rumbia condong ke satu sisi, seakan siap runtuh tiap saat. Di bawah bayang atap, bagian dalamnya tampak gelap meski matahari sudah naik cukup tinggi. Kau yakin benda itu masih ada? Tanya Pak Suterjo. Jika belum diambil musuh saya, seharusnya masih tersimpan di tempat yang sama. Pak Suterjo menghela napas panjang. Kalau hilang? Makhluk itu tidak menjawab, hanya menunduk tampak pasrah. Setibanya di depan pintu gubuk, Pak Suterjo berhenti. Sekilas ia merasakan hawa dingin keluar dari dalam ruangan, seperti embusan udara dari gua gelap. Ia menengok ke arah jin kecil itu. Aku masuk sekarang. Makhluk itu mengangguk. Hati-hati, jangan sentuh apapun selain lantai dan kotak itu. Pak Suterjo mendorong pintu bambu yang berderit panjang. Begitu ia masuk, suara detakan jantungnya terdengar begitu keras di telinganya. Cahaya yang masuk dari celah atap tidak mampu mengusir gelap pekat di sudut-sadut ruangan. Lantai bambu di bawah kakinya bergoyang pelan, seolah ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Ia mencoba menenangkan diri. Ini cuma bangunan reot, gumamnya dalam hati. Namun hanya beberapa detik setelah ia melangkah lebih dalam, ia merasakan sesuatu berbeda. Suasana di dalam gubuk seakan berubah bentuk. Udara terasa lebih berat. Waktu berjalan lebih lambat. Bunyi angin yang tadi terdengar dari luar menghilang begitu saja, digantikan dengung halus yang berputar tanpa sumber. Tiba-tiba, sebuah suara kecil terdengar di belakangnya. Pak Suterjo. Ia sontak menoleh. Tetapi pintu gubuk masih terbuka dan sosok kecil itu tampak berdiri di luar. Tidak melangkah masuk ya? Saat Pak Suterjo, makhluk itu menggeleng. Saya tidak memanggilmu barusan. Hati Pak Suterjo langsung mencelos. Suara siapa yang tadi ia dengar? Ia menelan ludah dan memaksa kakinya maju ke tengah ruangan. Lantai di sana tampak sedikit berbeda. Ada celah sempit yang tersamarkan oleh debu. Ia berlutut dan mencoba menyingkirkan serpihan bambu yang menutupi celah itu. Saat ia menyentuhnya, udara dalam gubuk bergetar. Dengung yang tadinya halus berubah menjadi suara berat, seperti geraman jauh dari dalam tanah. Bayangan di sudut ruangan bergerak sendiri meski tidak ada angin. Pak Suterjo mendongak dengan napas memburu. "APA!" teriaknya ke arah luar. Makhluk kecil itu menjawab dengan suara terbata. "Itu batasnya. Jangan takut. Ambil kotaknya. Cepat." Meski takut, Pak Suterjo menyingkap penutup celah itu. Di bawahnya terdapat ruang kecil berisi batu berwarna kebiruan yang memancarkan cahaya lembut. Bentuknya seperti kubus. Permukaannya licin namun tidak memancarkan panas. Cahaya dari benda itu membuat lantai bambu terlihat lebih jelas. Pak Suterjo mengulurkan tangan. Begitu jarinya menyentuh batu itu, tubuhnya dihantam hembusan udara dingin yang menusuk tulang. Lantai bergoyang lebih keras, seakan ada sesuatu yang ingin muncul dari balik bambu. "Pak Suterjo, cepat keluar!" seru makhluk itu dari luar. Pak Suterjo memegang batu itu erat dan bangkit dengan panik. Namun sebelum ia sempat mencapai pintu, dinding gubuk bergetar keras. Suara geraman menggelegar memenuhi ruangan. Bayangan hitam membesar di pojok, merambat cepat ke arah pintu seperti kabut pekat yang hidup. Siapapun yang mengambil benda itu akan menjadi musuhku. Suara berat itu bergema. Pak Suterjo mematung, wajahnya pucat. "Astagfirullah. APA!" Makhluk kecil itu berteriak. "Jangan dengarkan, lari!" Pak Suterjo melompat ke pintu. Namun bayangan itu lebih cepat. Bayangan itu menutup sebagian ruangan, mengubah udara menjadi semakin dingin. Bentuknya menyerupai tubuh panjang gelap tanpa kepala, bergerak seperti asap tebal tetapi memiliki cakar yang mencakar udara. Makhluk itu menggeram. "Serahkan batu itu. Dia milikku." Pak Suterjo terpeleset saat bayangan itu menyerang. Namun cahaya dari batu di tangannya tiba-tiba menyala lebih terang. Cahaya tersebut memukul mundur bayangan hitam itu, membuatnya mengeluarkan suara melengking marah. Pak Suterjo memanfaatkan kesempatan itu untuk berlari keluar. Begitu tiba di depan pintu, makhluk kecil itu langsung menarik lengannya. "Keluar sekarang, keluar!" Begitu ia melangkah keluar, pintu gubuk menghantam sendiri, menutup dengan keras. Seluruh bangunan bergetar.
lalu menjadi tenang. Tidak ada lagi suara geraman atau bayangan yang muncul, hanya angin pagi yang kembali berhembus. Pak Suterjo membungkuk sambil terengah. "APA tadi itu." Makhluk kecil itu menatap batu di tangan Pak Suterjo dengan mata penuh ketakutan. "Itu pengejar saya. Salah satu yang paling keras kepala. Ia mengawasi tempat ini sejak saya sembunyi. Jika kau terlambat sedikit saja, mungkin kau tidak akan keluar." Pak Suterjo memandang gubuk reyot itu, tubuhnya masih gemetar. "Kenapa kau tidak bilang kalau tempat itu dijaga makhluk begitu?" Makhluk kecil itu menunduk, suaranya lirih. "Jika saya bilang dari awal, kau mungkin tidak mau menolong." Pak Suterjo terdiam, hatinya penuh campuran marah dan iba. Namun satu hal pasti, ia sekarang sudah masuk terlalu jauh dalam urusan yang bukan dunia manusia. Makhluk itu kemudian berkata, "Situ, kita harus pergi ke tempat aman. Batu itu adalah harapan terakhir saya." Pak Suterjo menggenggam batu itu erat. Untuk pertama kali, ia merasa jalan pulang tidak lagi sesederhana mengikuti pematang. Ada sesuatu yang menunggu, dan perjalanannya baru saja dimulai. Senja lusuh merayap di balik pepohonan hutan kecil di pinggir desa. Aroma tanah lembab bertaut dengan desir angin yang terdengar seperti bisikan samar. Raka melangkah perlahan melewati semak yang bergerak tanpa sebab. Ia mendekap senter kecil, menahan gemetar yang merayap sejak tadi. Dari jauh, tampak sebuah bangunan reyot berdiri miring. Atapnya hampir rubuh, dinding kayu retak tak beraturan, dan pintunya menggantung seolah pernah ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat siapapun. Warga setempat menamai tempat itu gubuk terlarang ruang yang ditinggalkan sejak puluhan tahun silam. Sebelum pergi, Mak Rini sudah memperingatkannya. "Nak, jangan pernah mendekati gubuk itu. Bila langkahmu berhenti di dekatnya, cepatlah mundur. Sesuatu di sana tak suka ditemui." Ucap perempuan tua itu sambil menggenggam bahu Raka, namun rasa penasaran mendorongnya maju. Malam sebelumnya, ia menerima bisikan aneh melalui mimpi. Ada suara perempuan memanggil namanya, lirih seperti tertahan di balik dinding tipis. "Datang, aku menunggu." Raka tak sanggup mengabaikan rasa dorong itu, meskipun ketakutan memeluknya. Ketika ia mendekati gubuk, udara sekeliling berubah dingin. Embusan angin seperti membawa bau logam yang menusuk hidung. Rumput di kaki bangunan tampak hangus, seolah panas mengalir dari dasar tanah beberapa hari lalu. Raka berhenti sekitar 5 langkah dari teras lapuk. Detak jantungnya berlari. "Tidak ada siapa-siapa," gumamnya. Mencoba meyakinkan diri, tiba-tiba suara ranting patah terdengar di belakang. Raka menoleh cepat, tetapi hanya menemukan bayangan pepohonan bersandar pada gelap. Ia menarik napas, menegakkan tubuh, lalu kembali menatap gubuk. Pintu yang tadi diam kini bergoyang perlahan tanpa sentuhan angin. Enyel kayu yang berkarat berderit panjang. Bunyinya menggema seperti jeritan dari ruang sempit. "Kalau ada orang di dalam, aku cuma mau lihat sebentar," seru Raka meski suara sendiri terdengar goyah. Tak ada jawaban selain desir udara yang bergerak tak beraturan cahaya. Senter diarahkan ke celah pintu. Tidak terlihat apapun kecuali kegelapan pekat. Namun dari dalam ruangan, terdengar bunyi ketukan kecil, seperti kuku panjang mengetuk lantai kayu dengan ritme pelan. Tok, tok. Raka menelan ludah. "Siapa di situ?" tanyanya, mencoba berani. Ketukan itu berhenti. Lalu, terdengar suara lain lebih halus, menyerupai tarikan napas seseorang yang tengah menahan rasa sakit. Suara itu bergetar, seakan berasal dari tenggorokan yang dipenuhi darah. "Jangan buka," bisik suara itu, nyaris tidak terdengar. Raka mundur setapak. "Kau, siapa Henning?" Tetapi udara berubah semakin berat, seperti ada tekanan tak terlihat menempel di sekeliling tubuhnya. Beberapa daun kering jatuh tanpa angin. Serentak, bau anyir semakin kuat. Dari bawah dinding gubuk, muncul garis merah tipis menetes ke tanah. Cairan itu merembes perlahan, membentuk pola tak jelas seperti simbol kuno. Raka terpaku. Ia ingin lari, namun kakinya terasa tertanam. Sebuah bayangan melintas di balik pintu, bergerak cepat, nyaris tak sempat dilihat. Namun dari sudut mata, ia menangkap bentuk tubuh membungkuk dengan rambut panjang menutupi wajah. Senter bergetar di tangannya. Tiba-tiba, pintu terbanting menutup keras. Gubuk bergema, memantulkan suara seperti teriakan panjang. Tanah di sekitar teras bergetar lembut, seolah ada sesuatu besar meronta dari bawahnya. Raka memekik pelan, memutar badan hendak pergi. Namun langkahnya terhenti ketika sosok samar berdiri di ujung jalan setapak berdiri tegap, tanpa wajah. Hanya bayangan hitam berbentuk manusia yang menghalangi jalan pulang. "Kau tak seharusnya ke sini," suara berat itu berkata. Raka tersentak mundur. Aku tidak bermaksud apa-apa." "Tempat ini bukan untukmu,"
tambah sosok itu tanpa gerakan tubuh. Hanya suaranya yang melingkup seperti gema dari perut bumi. Angin tiba-tiba menghempas dari arah gubuk, membawa suara perempuan yang pernah memanggil Raka dalam mimpi. "Tolong, jangan tinggalkan aku." Nada itu begitu menyayat, membuat Raka ingin menoleh kembali ke pintu yang tertutup. Namun sosok gelap itu menegaskan, "Jika kau menjawab panggilannya, kau tidak akan kembali. Pergilah sekarang." Raka tak menunggu lebih lama, tubuhnya akhirnya bisa bergerak. Ia berlari sekuat tenaga melewati bayangan itu. Meski udara di sekeliling terasa menekan dan dingin menusuk tulang, daun-daun berputar seperti pusaran kecil mengejar langkahnya. Begitu ia meninggalkan batas hutan, suara-suara dari belakang teredam. Cahaya lampu desa terlihat samar, menjadi penanda bahwa ia masih berada di dunia nyata. Ketika Raka menengok untuk terakhir kalinya, gubuk itu berdiri diam tanpa bayangan, seolah kejadian tadi hanya ilusi. Namun dari balik retakan dinding yang hampir roboh, tampak sepasang mata merah mengintip ke arah tempatnya berlari, lalu memudar ketika angin merayap kembali melalui hutan. Raka tersadar satu hal. Gubuk itu bukan bangunan kosong. Di dalamnya ada sesuatu yang menunggu dan memanggil namanya. Langit malam menggelayut lembab ketika Raka kembali melintasi jalan tanah menuju pemukiman. Nafasnya tersengal setelah berlari dari gubuk terlarang. Seluruh tubuhnya dingin oleh rasa takut yang melekat seperti kabut. Namun ia belum benar-benar aman. Setiap kali ia menoleh, ia merasa ada langkah lain mengikuti dari kejauhan. Saat mendekati gerbang bambu desa, langkah kakinya terhenti. Jalan kecil yang biasanya sepi kini dipenuhi hawa berat. Udara bagaikan tertahan di satu titik. Seolah ada sesuatu berdiri di tengah gelap, memblokir jalur yang biasa ia lewati. Raka mengangkat senter, menyorotkan cahaya ke depan. Cahaya itu justru seakan tertelan kepekatan. Perlahan, dari balik bayangan muncul sosok tinggi. Tubuhnya tegap, tetapi wajahnya tidak terlihat. Hanya siluet manusia besar dengan permukaan kulit gelap, mirip asap pekat entitas, yang sebelumnya ia temui di depan gubuk, namun kini wujud itu jauh lebih jelas. "Kau kembali begitu cepat," ucapnya. Suara berat memantul seperti berasal dari sumur dalam. Raka mundur sedikit. "Aku hanya ingin pulang. Tolong beri aku jalan." "Kau membawa sesuatu," balas sosok itu tanpa bergerak. Raka menelan ludah. "Aku tidak mengambil apapun." Bayangan itu menggeram rendah, lalu tanah di sekitarnya bergoyang halus. Pohon pisang di pinggir pagar bambu ikut bergetar walaupun tidak ada hembusan angin. "Bukan barang, bukan benda. Kau membawa panggilan." Suara dari tempat terlarang itu melekat di langkahmu. Raka membek. Kata-kata itu menyambar pikirannya seperti petir. "Aku tidak menginginkan suara itu ikut bersamaku. Namun, ia ikut. Ia memilihmu," jawab sosok gelap tersebut. Hawa dingin merayap ke kulit Raka, seolah udara berusaha merenggut panas tubuhnya. Desah lirih muncul di dekat telinganya, seperti suara perempuan yang memanggil dengan nada memohon. "Jangan tinggalkan, aku masih di sini." Raka menepis udara kosong. "Tidak, aku tidak mau mendengarnya lagi." Sosok pekat itu merunduk sedikit. Gerakannya lambat seperti patung hidup. "Selama panggilannya belum terpenuhi, kau tetap diburu." Ia menuntut perhatian. Ia menginginkan kesempatan yang gagal ia dapatkan puluhan tahun lalu. Siapa dia sebenarnya? Suara Raka terdengar pecah. Roh yang tidak tenang. Ia terikat oleh sesuatu yang tidak kau pahami. Raka menahan gigil. "Lalu apa maumu? Jangan halangi aku." Bayangan itu perlahan mengubah posisinya, seolah membentangkan tubuh agar jalan semakin tertutup. "Kau harus menuntaskan panggilannya. Jika tidak, ia akan menjadi lebih kuat, dan aku tidak akan mampu menghentikannya lagi." "Bagaimana aku bisa memenuhi panggilan yang bahkan tidak ku mengerti?" protes Raka dengan nada tertekan. "Carilah kebenaran tentang kematiannya. Ada jejak yang disembunyikan warga. Ada cerita yang disangkal. Kau harus membuka sesuatu yang telah lama dikubur." Raka menggeleng cepat. "Itu urusan orang dulu. Aku tidak ada hubungannya." Bayangan itu mendekat setapak. Suasana seketika berubah semakin sesak. "Kau telah menjawab panggilan pertama. Saat kau mendekati gubuk itu, ia mengikat sebagian jiwamu. Ikatan itu tak bisa dilepas begitu saja." "Tidak mungkin," bisik Raka. Bibirnya gemetar. Semua yang berani melangkah ke sana akan dituntut. Namun, tidak semua dipilih. "Kau berbeda." Raka memundurkan kaki. Namun tiba-tiba tanah di belakangnya berubah lembek seperti lumpur. Ia hampir terjatuh sebelum menyeimbangkan diri kembali. Napasnya terhenti ketika ia melihat bayangan lain muncul di belakang sosok pekat itu lebih kecil, lebih kabur. Namun tampak seperti perempuan dengan rambut panjang menutupi wajah. Perempuan itu menatap ke arah Raka tanpa mata. Ia hanya berdiri diam, tetapi kehadirannya menciptakan gema halus seperti tangisan yang ditahan. Raka memejamkan mata sejenak,
lalu memaksa dirinya berbicara. Apa yang dia inginkan dariku? Sosok pekat menjawab pelan, keadilan, atau pembebasan, atau sekadar didengar. Aku tidak bisa menentukan semuanya. Tetapi aku tahu satu hal, ia tidak akan berhenti mengikuti jejakmu. Perempuan samar itu mendekat. Langkahnya nyaris tidak terdengar. Aroma tanah basah bercampur darah menguar dari arah tubuhnya. Raka menutup hidung, mencoba menahan mual. Namun suara perempuan itu kembali merayap ke telinganya. Bantu aku. Raka menjerit kecil, mundur sekuat hati. Jangan dekat. Bayangan besar mengangkat tangan gelapnya, menghentikan perempuan itu. Sambil menahan gerak entitas tersebut, ia menatap Raka dengan sorot yang tak terlihat namun terasa kuat. Kembalilah besok malam, datangi Marini. Ia menyimpan jawaban yang tidak pernah ia ungkapkan pada siapapun. Tanpa itu, kau akan dikejar sampai waktumu habis. Raka menggigit bibir. Jika aku tidak kembali, ia akan datang menjemputmu. Tidak peduli di mana kau bersembunyi. Perempuan itu mengeluarkan suara rintihan panjang, seolah kecewa mendengar kata-kata itu. Raka merasakan tengkuknya ditarik oleh hawa dingin yang memaksa. Ia tahu, meski ia ingin melarikan diri, jawabannya malam ini menentukan hidupnya selanjutnya. Setelah beberapa detik yang terasa panjang, ia akhirnya berkata lirih, "Baik, aku akan kembali. Aku akan mencari tahu." Bayangan besar menunduk sedikit, seperti memberi restu. "Pergilah. Untuk malam ini, kau aman." Seketika sosok pekat itu menghilang perlahan, menyatu dengan kegelapan yang menutup jalan. Perempuan berselubung rambut memudar mengikuti gerakannya, seperti asap yang terseret angin. Hawa dingin pun perlahan menghilang. Raka berdiri kaku beberapa saat, menahan gemetar yang terus merambat dari punggung hingga kaki. Setelah merasa cukup bisa bergerak, ia berlari menuju rumah dengan napas terengah dan kepala penuh tanda tanya. Di antara langkah tergesa itu, satu hal menguasai pikirannya. Malam esok akan lebih gelap, dan ia harus kembali ke asal panggilan yang ingin merenggutnya. Malam berikutnya tiba lebih cepat dari dugaan Raka. Langit dipenuhi awan tebal, seakan menutupi seluruh cahaya, agar tidak ada yang menghalangi perjalanan roh yang sedang mencari manusia terpilih. Udara dingin merayap melalui sela baju, membuat bulu kuduk Raka berdiri bahkan sebelum ia meninggalkan halaman rumah. Ia membawa senter kecil dan selembar kain tipis yang selalu dipakai ayahnya ketika bekerja di sawah. Meski benda itu tidak punya kekuatan apapun, Raka merasa lebih berani dengan sedikit kenangan yang menemaninya. Langkahnya menuju petak 5 terasa lebih berat dibanding malam sebelumnya, seolah tanah menolak kedatangannya. Saat tiba di pagar bambu yang memisahkan permukiman dari area sawah, Raka berhenti sejenak. Ia menarik napas, menatap rimbunan dedaunan yang menutupi sebagian jalan. "Aku sudah datang, jangan ganggu aku setelah ini," gumamnya. Mencoba menguatkan diri, begitu melangkah melewati pagar, suasana berubah drastis. Angin lenyap, suara serangga padam, bahkan aliran air kecil di sisi pematang berhenti mengalir. Raka menelan rasa takut yang merambat dari tenggorokan hingga perutnya. Di tengah pematang, cahaya senter yang ia arahkan ke depan mendadak meredup, seperti diserap oleh ruang tak terlihat. Dari balik kabut tipis, muncul sosok bayangan yang pernah menghadangnya malam sebelumnya. Wujudnya kini lebih jelas. Perawakannya tegap, tinggi, dan tampak terbuat dari kabut hitam yang padat. Namun di wajahnya muncul guratan samar menyerupai manusia. "Kau kembali," ujarnya dengan nada yang tak lagi sekeras kemarin. Raka mengangguk pelan. "Aku tidak punya pilihan. Kau bilang aku harus kembali jika tidak ingin dihantui." Sosok itu mendekat tanpa menimbulkan suara. "Ia sudah menunggumu. Namun malam ini berbeda. Kau akan melihat dunia yang selama ini tersembunyi." "Dunia apa?" tanya Raka dengan suara nyaris berbisik. "Dunia tempat ia terkurung, tempat perjanjian yang gagal dipenuhi, tempat di mana kebenaran disembunyikan." Raka menghela napas. "Aku tidak mengerti apapun tentang semua ini. Kau akan mengerti ketika pintunya terbuka." Bayangan itu memutar tubuh, mengarahkan Raka ke sisi sawah yang tampak lebih gelap daripada area lain. Pada pandangan pertama, tempat itu terlihat seperti bagian sawah biasa. Namun semakin lama ia memandang, semakin tampak bahwa batas-batasnya tidak sepenuhnya nyata. Kabut berputar pelan, membentuk lingkaran samar. "Masuklah, jangan berhenti berjalan," bisik sosok pekat itu. Raka maju sambil mengatur napas, memastikan langkahnya tidak goyah. Begitu ia melewati kabut yang membentuk lingkaran, dunia di sekelilingnya berubah perlahan. Suara gemerisik yang terputus sebelumnya kembali terdengar, tetapi dengan nada berbeda lebih rendah. Seakan berasal dari jauh di dasar bumi di hadapannya, muncul hamparan sawah lain yang tidak pernah ia lihat. Warna tanamannya suram, cenderung keabu-abuan,
dan bulirnya bergoyang pelan meski tidak ada angin. Langit di dunia itu tampak lebih gelap, namun tidak sepenuhnya hitam ada. Semburat warna ungu lembut bergaris tipis, seperti remasan malam hari. Raka mengamati sekeliling, lalu berbisik, "Ini bukan sawahku, ini tempat lain. Inilah ruang di mana Roro tersesat menunggu. Kau memasuki wilayah pertemuan," jawab suara di belakangnya. Bayangan pekat itu kini berdiri di sampingnya. Namun sebelum Raka sempat bertanya lagi, sebuah cahaya putih muncul dari arah timur sawah tersebut. Cahaya itu membentuk wujud seorang perempuan muda berkerudung tipis. Wajahnya lembut namun memancarkan kesedihan dalam. Matanya tidak merah seperti sebelumnya, melainkan bening. Meski masih ada gurat yang menyiratkan penderitaan bertahun-tahun. "Akhirnya, kau datang," ucapnya dengan nada lirih. Raka tertegun. "Siapa sebenarnya dirimu? Kenapa kau mengikuti aku?" Perempuan itu mengangkat wajahnya, membuat kabut tipis di sekitarnya bergeming seperti riak air. "Namaku Laras. Aku bukan ingin menakutimu. Aku hanya ingin diselamatkan dari janji yang tak pernah ditepati." "Janji siapa?" tanya Raka. Ia menunduk. Suara lirihnya kembali pecah. "Janji manusia yang kubantu, namun ia memutus perjanjian. Aku terperangkap dalam batas yang tak bisa kutembus. Dan orang itu masih ada di desamu." Raka perlahan merasa punggungnya dingin ketika mendengar kalimat itu. "Siapa orang itu? Kenapa kau tidak menyebutkan namanya dari awal?" Namun sebelum Laras menjawab, bayangan gelap di sebelah Raka memotong pembicaraan. Ia tidak bisa menyebutkan namanya tanpa memutus keterikatannya. "Kau harus mencarinya sendiri." Laras menatap Raka dengan sorot mata memohon. "Aku hanya ingin bebas. Aku tidak ingin menuntutmu. Aku hanya butuh seseorang yang mau mendengarkan." Raka merasakan sesuatu mengaduk dalam dadanya, ketakutan bercampur kasihan. Ia sadar perempuan itu bukan makhluk jahat seperti bayangannya sebelumnya. Tiba-tiba, suara retakan keras terdengar dari sisi sawah lain. Kabut yang tadinya tenang pecah, menampakkan celah gelap seperti mulut tak berdasar. Bayangan besar lain merayap keluar dari lubang itu. Tubuhnya lebih besar dan lebih kasar daripada sosok yang menemani Raka. Kedua matanya merah menyala. "Waktunya hampir habis," teriak makhluk besar itu. Suaranya menggelegar. Laras mundur cepat, memeluk tubuhnya sendiri. Bayangan kecil di kaki Raka bergetar seakan mengingatkan bahwa ia harus segera mengambil keputusan. Raka menatap kedua makhluk itu, lalu menatap Laras yang tampak ketakutan. "Apa yang harus kulakukan?" tanyanya gugup. Bayangan pekat menjawab cepat, "Temui Makrini. Ia menyimpan bagian kebenaran yang menghubungkan dunia ini dan duniamu. Tanpa itu, lubang ini akan membesar." Makhluk merah itu mengaum, dan sawah asing itu bergoyang hebat. "Pergi sekarang," seru Laras, suaranya bergetar. Sebelum pintunya tertutup, Raka berbalik dan berlari menembus kabut. Dunia samar itu memudar, kemudian berubah kembali menjadi sawah yang ia kenal. Nafasnya terengah, tubuhnya gemetar. Namun ia berhasil kembali ke batas dunia manusia. Di belakangnya terdengar bisikan Laras. "Semakin melemah, temukan kebenarannya sebelum semuanya terlambat." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Raka sadar bahwa apa yang ia hadapi bukan sekadar hantu, tetapi persimpangan antara dua dunia yang menuntut penyelesaian. Malam masih membungkus desa ketika Raka kembali dari perbatasan sawah yang menghubungkannya dengan ruang samar itu. Nafasnya belum stabil. Dada masih terasa sesak oleh gambaran yang ia lihat. Laras yang memohon, makhluk merah yang mengaum, dan bayangan pekat yang memaksanya menemukan Makrini. Sesampainya di rumah, ia langsung duduk di lantai, menutupi wajah dengan kedua tangan. "Kenapa semua ini harus terjadi padaku?" gumamnya. Suara pecah oleh kebingungan. Suara ketukan halus terdengar dari luar pintu. Tidak keras, namun cukup untuk membuat jantung Raka melonjak. Ia menelan ludah, menahan diri agar tidak langsung berteriak. Ketukan itu muncul lagi, lebih jelas. "Raka, buka pintu. Aku tahu kau ada di dalam." Raka mengenali suara itu Makrini. Dengan tergesa ia bangkit dan membuka pintu. Wanita tua itu berdiri di ambang, wajahnya pucat, matanya dipenuhi kecemasan yang sulit disembunyikan. Kenapa malam-malam begini datang?" tanya Raka, suara bergetar. Makrini melangkah masuk tanpa menunggu izin. "Kau harus bicara denganku sebelum semuanya terlambat." Raka terdiam, tidak menyangka Makrini secepat itu muncul. Ia menarik kursi, memberikan tempat bagi wanita tua itu duduk. "Aku memang ingin mencarimu besok," kata Raka lirih. Makrini menatapnya tajam, seolah mencari sesuatu yang disembunyikan. "Kau sudah melihat dunia mereka, bukan? Dunia di mana Laras terperangkap?" Raka mengangguk. "Bagaimana Mak tahu?" Wanita tua itu menarik napas panjang.
karena aku salah satu orang yang membiarkan hal itu terjadi. Kata-kata itu menusuk jantung Raka. Apa maksud Mak? Mak Rini memejamkan mata, seolah menahan beban masa lalu. Laras bukan roh jahat, ia korban, dan aku terlibat dalam perjanjian yang seharusnya tidak pernah dibuat. Raka merapatkan kedua telapak tangan, gugup. Perjanjian apa? Mak Rini menggigit bibir. Perjanjian penyelamatan. Ia kemudian menceritakan sesuatu yang mengubah pandangan Raka secara drastis. Bertahun-tahun lalu, desa dilanda musim kering yang panjang. Banyak sawah gagal panen dan warga kelaparan. Dalam keputusasaan, beberapa orang mencari bantuan dari dunia lain. Mereka melakukan pertemuan di gubuk terlarang di petak 5, tempat yang dipercaya sebagai batas antar dimensi. Di sanalah Laras muncul. Ia datang menawarkan bantuan, hujan lembut yang menyelamatkan padi, aliran air kecil yang tidak pernah kering, dan perlindungan dari serangan hama. Namun sebagai balasan, ia hanya meminta satu hal, janji bahwa warga tidak akan melanggar batas tertentu di area sawah yang telah ia jaga. Tapi ada yang mengingkari janji itu. Bisik Mak Rini. Raka merasa tubuhnya semakin dingin. Siat. Mak Rini menggeleng. Aku tidak dapat mengatakannya. Jika aku menyebut namanya, ikatan Laras akan semakin kuat dan hal buruk akan terjadi. Namun, orang itu dia masih hidup. Raka berdiri, melangkah mendekati jendela. Jika dia masih hidup, kenapa Laras menuntutku? Mak Rini tidak menjawab langsung. Wajahnya menegang, seolah ia menyimpan rahasia jauh lebih besar. Karena orang itu melibatkanmu tanpa kau sadari. Raka menoleh cepat. Melibatkan? Bagaimana? Mak Rini hendak menjawab, tetapi tiba-tiba seluruh ruangan bergetar. Lampu di atas kepala berkedip, lalu padam. Dari luar terdengar suara desahan panjang, seperti angin yang menabrak ratusan daun sekaligus. Udara di dalam rumah berubah dingin. Bayangan pekat muncul di sudut ruangan, menatap Mak Rini dan Raka dengan mata tak terlihat namun tetap terasa kuat. Kau terlalu banyak bicara, Rini. Mak Rini memundurkan tubuh. Tidak, Raka berhak tahu. Bayangan itu bergerak. Tubuhnya memanjang seperti asap hitam yang dikompres menjadi wujud menyerupai manusia. Suara dentuman kecil terdengar setiap ia bergeser. Raka gugup. Bukankah kau sekutu Laras? Kau yang mengantarku ke dunia itu. Bayangan pekat itu berhenti. Suara beratnya terdengar jauh lebih dingin. Aku bukan sekutu siapapun. Aku penjaga batas. Tugasku melindungi wilayahku dari gangguan baik manusia maupun roh. Raka tercengang. Tapi kau membawaku ke sana karena dia ingin bicara denganmu. Namun bukan aku yang mengikatmu. Bukan aku yang membuatmu terpilih. Mak Rini mengeluarkan suara gemetar. Bilang yang sebenarnya. Jangan putar balikan. Bayangan itu menatap Mak Rini. Kau tidak seharusnya mengungkapkan masa lalu. Kau mengkhianati perjanjian kedua. Perjanjian kedua? Raka menatap Mak Rini dengan wajah tak percaya. Mak, apa yang belum Mak katakan? Mak Rini akhirnya berdiri. Tubuhnya gemetar. Raka, kau harus tahu, orang yang mengingkari janji itu adalah ayahmu. Kata-kata itu menghantam Raka seperti palu raksasa. Ayah? Suara Raka pecah. Tak percaya. Mak Rini lanjut. Ayahmu masuk ke area terlarang itu demi mengambil sesuatu untuk dijual. Ia berpikir tidak akan ada yang melihat. Namun tindakannya memutus ikatan Laras dan membuatnya terjebak di antara dua dunia. Bayangan pekat itu menambahkan, dan kini Laras menuntut penyelesaian. Darah keturunan orang yang melanggar janji selalu dipanggil kembali ke titik awal. Jadi aku dipilih karena aku anaknya. Tanya Raka. Suara bergetar. Bukan dipilih, jawab Mak Rini lirih. Tapi ditarik. Raka merasakan dunia runtuh di sekelilingnya. Semua ketakutan, semua suara, semua wujud yang mengejarnya. Semuanya karena satu dosa yang bukan miliknya. Namun sebelum ia sempat meredakan amarah dan kebingungannya, sosok lain muncul, cahaya lembut yang merembes dari lantai, membentuk Laras. Wajahnya kini tidak lagi memohon, namun penuh luka. Raka, apa yang mereka katakan tidak sepenuhnya benar. Raka menatapnya, bingung. Apa maksudmu? Aku diikat bukan hanya karena pelanggaran ayahmu, tetapi karena seseorang di desa mengkhianatiku lebih dulu. Mak Rini terkejut. Laras, jangan. Laras mengangkat tangan, menghentikan bayangan pekat yang ingin mendekat. Raka harus tahu siapa musuhnya yang sebenarnya. Dan saat Laras hendak menyebutkan satu nama, lantai rumah bergetar, dinding retak, dan suara mengerikan menggelegar dari luar. Memutus kalimatnya. Pengkhianat itu ternyata bukan hanya satu orang,
Embun pagi menempel pada dedaunan ketika Ardan terbangun dengan kepala berdenyut dan tubuh terasa lebih ringan dibanding malam sebelumnya. Cahaya matahari menyelinap melalui celah dinding bambu pondok kecil tempat ia dibaringkan. Aroma daun kering dan minyak akar menyengat, menguatkan dugaan bahwa seseorang telah merawatnya. Ketika ia mencoba bangkit, suara langkah ringan terdengar dari luar. Tirai pintu disingkap perlahan, memperlihatkan sosok perempuan berwajah teduh dengan rambut digelung sederhana. Sorot matanya lembut, namun ada sesuatu yang tersembunyi di balik ketenangannya. "Syukurlah kau sadar," ucapnya dengan nada tenang. "Luka di bahumu cukup parah. Aku sempat mengira kau tidak akan melewati malam itu." Ardan menelan air liur, mencoba mengingat kejadian terakhir. Suara dentuman, jeritan samar, bayangan hitam yang melayang cepat, lalu hantaman keras yang membuat penglihatannya gelap. Siapa kau sebenarnya?" tanya Ardan. Suaranya serak. Perempuan itu tersenyum samar. "Namaku Ralindra. Orang memanggilku Ralin. Tempat ini bukan rumah, hanya pondok yang kugunakan untuk bersembunyi dari banyak mata." "Bersembunyi?" Ardan mengangkat alis. Ralin mengangguk pelan. "Aku tidak akan memintamu mempercayai segalanya sekarang. Namun kau perlu tahu, kelompok yang mengejarmu semalam bukan sekadar pemburu biasa. Mereka penjaga batas yang sudah lama kehilangan tujuan." Ardan mencoba duduk tegak. "Mereka menyerangku tanpa alasan. Aku bahkan tidak mengenal mereka." "Justru karena kau tidak mengenal mereka," jawab Ralin dengan tatapan tajam, "mereka takut pada orang yang membawa kunci tanpa sadar." "Kunci?" Ardan mengulang bingung. Ralin berjalan ke arah meja kecil di sudut ruangan. Ia mengambil benda bulat berwarna tembaga yang sempat Ardan kantongi tanpa memikirkan asalnya. "Ini," katanya, meletakkannya di telapak tangan. "Barang ini pernah hilang dari penjaga tua penjuru timur. Mereka mengira seseorang mencoba menentang aturan batas dunia." Ardan mengusap wajah. "Aku menemukannya di reruntuhan. Tidak tahu itu milik siapa." Ralin menunduk, lalu berkata lirih, "Seharusnya tidak ada manusia yang bisa menyentuhnya. Kunci itu hanya merespons mereka yang memiliki hubungan dengan dunia lain." Ardan membeku. "Apa maksudmu?" "Aku hanya manusia biasa. Nanti kau akan mengerti," jawab Ralin, meski tatapannya menyiratkan sesuatu yang lebih rumit daripada yang ia ucapkan. "Tapi ada hal lain yang perlu kau ketahui. Pertolongan yang diberikan malam itu bukan kebetulan." Ardan mengerutkan kening. "Kau melihat kejadian itu?" "Aku mengikutimu sejak perkampungan tepi rawa," ucap Ralin tanpa berusaha menyembunyikan apapun. "Awalnya tugasku sederhana, memastikan kunci itu tidak jatuh ke tangan yang salah. Ketika aku melihatmu membawanya, aku mengira kau bagian dari komplotan yang ingin menembus gerbang kuno." Namun, ia berhenti sejenak, menarik napas panjang. "Saat kau menolong anak kecil yang tersesat di jalan hutan, aku melihat hal lain dalam dirimu." Ardan memalingkan wajah, merasa janggal. "Jadi kau membayangi setiap langkahku?" Ralin tidak menyangkal. "Ya, dan itu alasan mengapa aku muncul tepat ketika mereka hampir menangkapmu." Ardan memejamkan mata sesaat, menahan emosi campur aduk. "Kalau begitu, mengapa sekarang kau terlihat ragu? Kau bilang mereka salah paham, tapi dari cara bicaramu, seolah-olah aku juga bagian dari sesuatu yang bahkan aku tidak tahu." Ralin menatapnya tanpa berkedip. "Karena kebenaran tidak sesederhana itu. Selama ini aku diberitahu bahwa kunci kuno akan memilih pewarisnya dari garis keturunan tertentu. Namun ketika kau menyentuhnya, responsnya berbeda. Cahaya yang muncul berasal dari jenis energi yang tidak pernah kutemui." "Jadi kau tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi?" Ardan menembak langsung. "Kukira aku memahami semua aturan dua dunia ini," jawab Ralin pahit. "Ternyata ada hal yang bahkan penjaga sepertiku tidak diberitahu." Ardan menunduk, merasakan tekanan yang sulit dijelaskan. "Kau menolongku karena tugasku? Atau ada alasan lain?" Ralin terlihat bimbang, sebelum akhirnya menjawab, "Awalnya karena kewajiban. Tetapi setelah melihatmu melawan mereka tanpa tahu siapa yang mengejar, aku memilih bertindak bukan karena perintah." Keheningan menggantung. Angin menggoyang tirai pintu, membawa aroma hutan basah. Ardan mencengkeram kain pembungkus lukanya, menimbang kata-kata Nia. "Kalau mereka terus mengejar," ujar Ardan pelan, "apa yang terjadi jika mereka tahu aku ada di sini bersamamu?" Ralin menghela napas. "Itu berarti mereka juga akan memusuhiku. Aku sudah melanggar aturan dengan menyembunyikanmu. Kenapa mengambil risiko sebesar itu?" Ardan menatap langsung ke matanya. Karena pertama kalinya sejak awal pertemuan, Ralin tampak kehilangan ketegasan. "Aku tidak ingin mereka menghancurkan seseorang yang bahkan belum diberi kesempatan memahami dirinya." Ucapan itu membuat Ardan terdiam panjang. Di tengah kebingungan, ada secercah rasa percaya yang perlahan tumbuh. Meski ia belum sanggup menyebutnya sepenuhnya keyakinan, Ralin bangkit dan menutup pintu rapat. "Mulai malam nanti,
tempat ini tidak lagi aman. Kita harus pergi sebelum mereka menemukan jejak baru. Kita, Ardan mengulang, memastikan ia tidak salah dengar. Ralin tersenyum tipis. Jika kau mengizinkan, kau tidak perlu menghadapi semuanya sendirian. Ardan mengangguk pelan dalam situasi rumit yang melibatkan dua dunia. Kegelapan masa lalu dan ancaman yang belum sepenuhnya ia pahami. Memiliki seseorang di sisinya terasa jauh lebih menenangkan. Namun di balik senyum Ralin yang lembut, Ardan merasakan getaran lain. Seolah perempuan itu menyembunyikan bagian terakhir dari kebenaran yang belum berani ia ungkapkan. Kebenaran yang mungkin mengubah segalanya. Langit, sore berubah muram ketika Ardan dan Ralin meninggalkan pondok persembunyian. Awan menggantung rendah, seolah menekan bumi dengan bayangan abu yang tak ramah. Hutan yang biasanya berisik kini hanya memantulkan desir angin. Sejak keluar dari tempat itu, keheningan terasa menyesakkan. Ardan melangkah cepat, namun pikirannya tertinggal di belakang. Kau yakin jalur ini aman? Tanyanya sambil menatap jalan setapak yang dipenuhi akar pepohonan. Tidak sepenuhnya aman, jawab Ralin jujur. Tapi ini satu-satunya cara mencapai dataran berbatu sebelum mereka menemukan jejakmu. Ardan mengembuskan napas panjang. Aku masih belum tahu apa yang sebenarnya mereka inginkan dariku. Ralin berhenti, menatapnya lekat-lekat. Mereka tidak ingin dirimu, mereka ingin kekuatan yang sedang kau bawa tanpa sadar. Kunci itu? Ardan mengeluarkan benda itu dari saku dalam bajunya. Ralin mengangguk. Ketika kau memegangnya, batas dua dunia mulai bergetar. Itu berarti sesuatu dalam dirimu terhubung dengan energi yang seharusnya tidak muncul. Ardan menggenggam kunci itu erat. Kalau begitu, mungkin aku harus menyerahkannya. Tidak. Ralin menahan lengannya. Jika mereka mendapatkannya, gerbang antara dunia akan terbuka sepenuhnya. Banyak hal yang selama ini terkurung bisa menyebar, dan itu tidak hanya mengancam dunia mereka, tetapi juga manusia. Ardan terdiam. Bagian dari dirinya ingin melepaskan beban itu. Namun, penjelasan Ralin membuatnya sadar bahwa pilihan itu bukan lagi soal keselamatan dirinya semata. Perjalanan mereka melambat ketika kabut mulai turun. Suara ranting patah terdengar di kejauhan. Ralin mengangkat tangan, memberi tanda untuk diam. Mereka sudah dekat, katanya berbisik. Berapa orang? Tanya Ardan. Bukan orang. Ralin menajamkan pendengaran. Mereka mengirimkan bayangan pemburu. Ardan memijat pelipisnya. Kita harus lari, kita harus bertahan. Belum sempat Ardan bertanya lebih lanjut, tiga sosok hitam melompat dari celah pepohonan. Tubuh mereka tidak memiliki bentuk jelas, seakan kabut berubah menjadi makhluk. Mata mereka berupa cahaya merah kecil yang berdenyut seperti bara. Ralin menarik belatinya. Ardan, jangan biarkan mereka menyentuh kunci itu. Ardan mundur satu langkah, mencoba menenangkan napas. Salah satu bayangan melesat ke arahnya. Ralin menebas cepat. Potongannya mengenai sisi makhluk itu, membuat kabutnya buyar dan kembali terbentuk. Mereka tidak bisa dihancurkan. Ardan teriak. Bisa, tapi hanya dengan energi yang sama dengan kunci itu. Ardan merasakan hawa hangat di tangannya. Kunci tembaga bersinar samar, mengeluarkan getaran halus yang merambat ke lengannya. Ia menatap benda itu, bingung bercampur takut. Gunakan, kata Ralin keras. Aku tidak tahu caranya. Percayai instingmu. Satu bayangan menerjang lagi. Ardan mengangkat kunci itu tanpa sadar, dan cahaya kemasan meledak dari pusatnya. Makhluk itu menjerit tanpa suara, lalu menguap sebelum menyentuh tanah. Dua lainnya terhenti ragu mendekot. Ardan terpaku. Apa-apa yang baru saja terjadi? Kekuatan itu milikmu, jawab Ralin, terengah. Kau hanya butuh alasan untuk memakainya. Ardan menatap kunci yang kini meredup kembali. Aku takut menggunakannya secara salah. Ketakutanmu wajar, tapi keberanian bukan berarti menghapus rasa takut. Keberanian adalah bergerak meski takut. Ardan mengangguk perlahan. Mereka berhasil melewati kabut, tetapi belum jauh ketika langkah berat terdengar dari belakang. Ralin berbalik cepat, wajahnya berubah tegang. Mereka mengirim penjaga utama, katanya lirih. Dari balik pepohonan, sosok bertubuh tinggi dengan jubah gelap muncul. Wajahnya tertutup topeng dari logam tua yang dipenuhi ukiran. Suaranya berat, bergema tanpa arah. Serahkan pewaris itu. Ia tidak boleh berada di luar batas. Ardan menegang. Aku bukan pewaris siapapun. Penjaga itu menunduk sedikit. Kau mungkin tidak tahu, namun tanda di tubuhmu telah muncul. Apa maksudnya? Ardan memandang Ralin. Ralin menggigit bibir. Aku ingin menjelaskannya nanti, tapi tampaknya waktunya sudah habis. Ardan menyipit. Kau tahu sesuatu yang tidak kau katakan. Penjaga itu melangkah maju. Anak itu berasal dari garis yang pernah ditutup. Garis yang seharusnya lenyap agar dua dunia tetap seimbang. Ardan terkejut. Aku? Garis keturunan apa?
Ralin menahan bahunya. Ardan, keluargamu dulu pernah terikat pada penjaga purba. Salah satu leluhurmu melanggar aturan dan dihukum. Garisnya diputus, tapi rupanya tidak benar-benar hilang. Ardan merasa bumi berputar. Kau menyembunyikannya. Aku berniat menjelaskan ketika kita aman, kata Ralin dengan suara rendah. Aku tidak ingin kau panik sebelum waktunya. Penjaga itu mengangkat tangan. Energi gelap berkumpul seperti pusaran asap. Serahkan kunci atau aku mengambilnya dengan paksa. Ardan melangkah maju. Tidak, jika aku benar-benar pewaris garis itu, maka aku juga berhak memilih nasibku. Ralin menatapnya dengan bangga bercampur cemas. Ardan, jangan gegabah. Kekuatanmu belum stabil. Aku tak bisa terus kabur. Ardan menjawab tegas. Penjaga itu melesat. Ralin menghalangi. Namun hantaman energi membuatnya terpental. Ardan berlari, memegang kunci erat. Cahaya kembali menyala. Kali ini jauh lebih kuat. Suara bergemuruh muncul dari dalam tanah. Jika kekuatan itu benar milikmu, kata penjaga itu, tunjukkan apakah kau pantas memilikinya. Ardan mengerahkan seluruh keberanian. Cahaya keemasan menyembur keluar, membentuk lingkaran yang memaksa penjaga itu mundur. Energi gelapnya bergetar, retak, lalu pecah seperti kaca terpukul. Terjadi ledakan cahaya yang memekakan. Tanah bergetar, pepohonan tertekuk. Ardan merasakan tubuhnya melayang sesaat. Lalu semuanya meredam perlahan. Ketika debu menghilang, penjaga itu berlutut, jubahnya sobek, topengnya retak. Kau lebih kuat dari yang kami duga, katanya dengan suara lemah. Keseimbangan baru sedang terbentuk. Kami tidak bisa lagi menghalangimu. Ia menghilang menjadi serpihan bayangan. Ralin berlari menghampiri Argan. Kau berhasil, tapi kau menggunakan kekuatan terlalu besar. Kau merasa pusing? Ardan mengangguk, mencoba menahan tubuhnya agar tidak jatuh. Aku masih sadar. Ralin menopangnya. Mulai saat ini, dua dunia akan bergerak mengikuti langkahmu. Banyak hal akan berubah. Keberanianmu hari ini menyelamatkan lebih banyak dari yang kau tahu. Ardan memandang Cakrawala, merasakan angin yang membawa ketenangan baru. Aku tidak tahu bagaimana menjalani semuanya nanti. Ralin tersenyum lembut. Kau tidak sendiri. Aku akan berjalan bersamamu. Ardan menatap kunci yang kini terasa hangat namun tidak lagi menakutkan. Perjalanan panjang masih menanti. Tetapi untuk pertama kalinya ia merasa siap. Akhir ini bukan penutup, melainkan gerbang menuju kisah baru yang hanya dapat dijalani oleh mereka yang berani menghadapi kebenaran diri.